Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laisa Wahyuning Amanda dengan NIM H1C021075. Di sini saya sebagai mahasiswa MBKM Pertukaran Pelajar dari Teknik Geologi Unsud ke UHO. Dan di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari pelajaran atau mata kuliah Metode Geologi Lapangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ali Okto. Terima kasih, saksikan kelanjutannya. Oke, jadi di sini aku bakal membuat video dengan topik yang pertama. Apa itu topik yang pertama? Topik yang pertama yaitu mendeskripsi batuan secara lengkap. Nah, di sini aku udah punya nih batuannya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Jadi pada tanggal 13 April 2023 dengan cuacanya yaitu berawan, tepatnya pada pukul 14.49 dengan koordinat -43048,109.337.976. Di sini aku udah punya batuan ini. Jadi aku bakal ngedeskripsi batuan ini secara hand specimen. Yang pertama itu dilihat dari warnanya. Dapat dilihat warna batuan ini yaitu hitam keemasan nih. Kalau kalian bisa lihat keemasan di sini. Oke, warna batuan ini yaitu hitam keemasan. Dengan jenis batuannya yaitu jenis ekstrusif. Kenapa bisa dibilang ekstrusif? Karena batuan ini itu terbentuk pada saat pendinginan magma cair yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ngeliat derajat kristalisasinya. Kita nggak bisa langsung nyimpulin derajat kristalisasi karena kita harus menggunakan loupe untuk menentukan derajat kristalisasi. Oke, kita lihat dulu di sini. Didominasi oleh kristal atau oleh gelas. Tapi di sini yang aku lihat itu mereka sama ya. Jadi dapat disimpulkan derajat kristalisasi batuan ini yaitu hipokristalin. Apa itu hipokristalin? Hipokristalin itu batuan ini berarti terdiri dari gelas dan terdiri dari kristal. Jadi rata gitu loh. Nah, setelah itu ada keseragaman kristalnya. Apa itu keseragaman kristal? Ya kita bisa lihat juga melalui loupe. Apakah kristal ini seragam atau tidak? Nah, kalau dilihat-lihat dari loupe, kristal di sini itu nggak semuanya seragam karena ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau misalnya ada yang besar, ada yang kecil, itu artinya tidak seragam, yang berarti dapat disimpulkan keseragaman kristal pada batuan ini yaitu inequigranular atau tidak seragam. Nah, setelah itu ada apa lagi sih? Setelah itu ada granularitas. Granularitas pada batuan ini itu dapat disimpulkan porfiritik. Kenapa? Karena mineral pada butiran besar di sini itu dikelilingi oleh mineral-mineral butiran kecil. Setelah itu bentuk mineralnya. Dapat dilihat ya di sini bentuk mineralnya itu gak semuanya sempurna gitu dan gak semuanya tidak sempurna. Jadi bisa disimpulkan bentuk mineralnya itu yaitu subhedral sampai anhedral yang berarti bentuknya yaitu cukup sempurna sampai tidak sempurna karena tidak ada yang sempurna di sini. Nah, setelah itu dapat kita lihat ya batuan ini itu kalau dilihat langsung kelihatan uratnya nih. Ini itu bisa masuk ke struktur vein atau struktur urat-urat halus nih. Tuh, kelihatan banget kan urat-uratnya. Oke, jadi untuk strukturnya yaitu struktur veinlets atau struktur urat halus. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi mineral. Komposisi mineral pada batuan beku itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada fenokris dan yang keduanya itu ada massa dasar. Dapat kita lihat ya di sini fenokrisnya itu dapat disimpulkan 55% dan untuk massa dasarnya dapat disimpulkan 45%. Karena tadi juga untuk derajat kristalisasinya itu yaitu hipokristalin. Sekarang untuk membuktikan fenokris di sini tuh 55% tuh apa aja sih komposisinya? Dapat kita coba menggunakan loupe ini. Kita lihat dulu ya. Untuk menggunakan loupe ini juga kita harus membutuhkan cahaya yang cukup biar kita nggak langsung interpretasi asal aja gitu. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat itu, di sini sangat terlihat jelas mineral yang memiliki kilap kaca yang berwarna putih. Kalau kalian lihat dari loupe ya, karena ini aku hanya bisa menunjukkan lewat sini.
Jadi untuk kita membuktikan mineral ini itu termasuk mineral apa sih, kita bisa menggunakan scriber pen ini. Nah, nih, kalau dilihat secara langsung mineral ini tuh tidak tergores sama sekali, yang membuktikan dapat disimpulkan atau dapat diinterpretasikan bahwa mineral ini termasuk mineral kuarsa, karena kuarsa memiliki skala Mohs yaitu 7, yaitu artinya tidak dapat tergores oleh pulpen ini. Nah, kalau dilihat batuan ini tuh didominasi oleh kuarsa. Bisa dilihat kan, ini warna putihnya banyak. Dan kalau dilihat secara langsung juga ini tuh memiliki kilap kaca gitu. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa batuan ini tuh kuarsanya 25%. Setelah itu nggak cuma kuarsa dong pastinya. Kita bakal lihat lagi nih. Nah, ini kelihatan jelas nih warna emas-emas di sini. Kita lihat lagi dulu. Untuk warna emas di sini itu dapat disimpulkan bahwa warna emas ini yaitu mineral pirit. Oke. Setelah itu ada item-item di sini. Kita juga nggak bisa langsung nebak nih item-item di sini apa. Kita lihat dulu deh pakai lup. Oke, setelah kita lihat-lihat pakai lup di sini itu rata-rata yang hitamnya juga memiliki kilap kaca, yang artinya kilap kaca ini bisa kemungkinan biotit dan piroksen. Dan di sini aku menemukan yaitu biotit. Artinya kilap kaca ini memiliki lembar-lembar gitu ya, tapi nggak terlalu banyak. Jadi aku simpulin 10% aja. Dan untuk piroksennya yaitu memiliki kilap kaca yang prismatik itu lebih dikit dari biotitnya. Jadi aku dapat simpulin piroksennya ini 7%. Dan untuk unidentified mineral atau mineral lainnya itu aku bisa simpulin 3%. Dan untuk massa dasarnya yaitu aku bisa simpulin 45% termasuk gelas, yaitu gelas. Oke, jadi dapat disimpulin setelah deskripsi tadi batuan ini itu bernama batuan andesit. Nah, setelah itu aku di sini bakal ngejelasin urat-urat yang dari tadi kalian lihat nih. Nah, urat-urat ini tuh disebabkan oleh apa sih? Kan penasaran nih. Nah, urat-urat ini itu disebabkan oleh rekahan yang disebabkan oleh struktur. Nah, rekan-rekan ini tuh diisi oleh larutan hidrotermal, yaitu larutan sisa magma. Nah, batuan ini juga udah mengalami alterasi dengan mineral klorid pervasif dan juga monmorillonite spotted. Dan batuan ini juga udah ngalamin oksida yang rendah dengan mineral hematit. Nah, tadi kita di sini udah ngebahas kan, batuan ini tuh memiliki komposisi yaitu pirit. Di sini kan nggak kelihatan nih piritnya sebenarnya, walaupun kelihatan sedikit emas. Tapi di sini aku bakal nunjukin mineral pirit yang aslinya. Oke. Tada, tuh. Lebih kelihatan kan mineral piritnya. Oke, jadi ini adalah kenampakan mineral pirit yang ada pada batuan ini. Tuh, ini. Tuh. Oke. Sekian ya penjelasan dari aku mengenai batuan andesit ini. Terima kasih. Oke, tadi batuan yang pertama udah. Sekarang kita masuk ke batuan yang kedua. Di sini aku udah punya batuan yang kedua. Dan seperti biasanya aku juga udah nyalin deskripsi batuan ini ke BCL-ku. Oke, jadi kita langsung masuk aja mendeskripsi batuan. Yang pertama kita lihat nih warnanya. Warna apa? Nih, warna merah nih. Menarik ya, warnanya merah. Kemudian untuk jenis batuan ini dapat disimpulkan bahwa jenisnya yaitu sedimen non-klastik. Kenapa sedimen non-klastik? Karena batuan ini itu terbentuknya diangkut dari tempat asal, kemudian diendapkan tanpa mengalami proses kimiawi. Nah, setelah itu untuk komposisi mineralnya itu apa aja sih? Komposisi mineral di sini itu dapat disimpulkan yaitu kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, ngomongin karbonat ini, sebenarnya batuan ini tuh dapat dibuktikan karbonat atau enggaknya itu melalui HCl. Gimana caranya? Kita tinggal tetesin aja nih HCl-nya ke sini. Tuh. Enggak. Ini di sini coba. Tuh. Kelihatan nggak ya merebus-rebus ya? Kalau kalian lihat langsung, ini tuh batuannya berbuihnya kelihatan banget. Tuh, kelihatan ya? Batuan ini berbuih. Nah, kalau berbuih, batuan ini itu dapat disimpulkan bahwa batuan ini termasuk karbonat. Nah, untuk karbonatnya juga ada yang termasuk karbonat lemah dan ada yang termasuk karbonat kuat. Gimana cara nyimpulinnya? Kalau karbonat kuat ini berarti berbuihnya kayak langsung purpus-purpus kayak gini nih. Nah, kalau karbonat lemah itu jadi kayak berbuihnya pelan-pelan gitu. Nah, kalau ini kan purpusnya cepat, jadi dapat disimpulin nih kalau batuan ini itu termasuknya karbonatan kuat. Nah, setelah itu kita juga bisa langsung menyimpulkan bahwa nama batuan ini yaitu batu gamping merah. Gamping merah. Nah, di sini kalian lihat kan gak cuma warna merah tapi ada batu yang warna krem gini. Nah,
itu tuh bisa disimpulkan batunya ini batu pasir juga, ada batu pasirnya juga. Kenapa sih bisa ada batu pasir? Karena kemungkinan ketika pembentukan batuan ini itu, batu pasir di sini itu akan menjadi litik. Dan proses terbentuknya batuan ini itu berada di geologi umur Miosen. Nah, jadi di sisi selatan itu tadinya ada zona subduksi yang bergeser ke arah utara. Nah, setelah itu terbentuklah island arc dan prisma akresi atau sesar naik. Nah, rijang ini kan ada di sedimen laut dalam. Tetapi karena ada kontak lempung sama magma di bawah, jadi warnanya itu merah nih. Karena kandungan Fe-nya itu termasuk banyak ya. Dan prisma akresi ini terangkat dan terendapkan juga gamping merahnya. Jadi gamping ini termasuk juga gamping sisipan rijang dan kemungkinan umur dari penunjaman dan gamping itu dapat dibilang sama. Setelah itu aku bakal nunjukin nih gambar di sini. Oke, gambar di sini kelihatan kan? Jadi gambar di sini itu bisa dijelaskan kalau ini tuh tadi ada dua penunjaman yang membuat adanya prisma akresi atau sesar naik. Nah, oke. Dan si rijang itu kan termasuk sedimen laut dalam, sedangkan gamping ini termasuk sedimen laut dangkal. Di penunjaman ini itu membuat di sini tuh ada tekanan yang membuat si rijang ini jadi terangkat ke atas dan bersisipan dengan gamping, dan dia bertemu dengan gamping dan akhirnya dia menjadi rijang sisipan gamping. Oke, seperti yang tadi udah dijelaskan. Jadi gamping ini juga termasuk gamping sisipan rijang dan kemungkinan umur dari penunjaman dan umur dari gampingnya itu termasuk sama. Oke, jadi sekian dari aku. Tadi aku udah mendeskripsi yang pertama yaitu ada batuan andesit ini yang tadi juga udah aku liatin piritnya. Nih komposisinya. Dan yang kedua yaitu ada batuan gamping merah yang sisipan rijang juga karena ada penunjaman tadi. Dan sekian dari aku. Terima kasih banyak dan kalian juga jangan lupa kalau misalkan ke lapangan jangan lupa untuk membawa loop dan jangan lupa untuk membawa HCL dan jangan lupa untuk memakai baju yang safety demi kenyamanan di lapangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.